melanjutkan pelajaran kita tentang manaqib al-imam atau adab Syafi'i rahimahullah wa manaqibuhu. Masih dalam babu ma dzukira min tawadhu'i Syafi'i wa khudu'ihi lil haqq. Bab tentang tawadhu'nya Imam Asy-Syafi'i. Cerita tentang tawadhu' Imam Asy-Syafi'i wa khudu'ihi lil haqq, dan tunduknya beliau pada kebenaran. Masuk pada alinea ke-90. Qala Abdullah, berkata Abdullah, yaitu Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, anak dari Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu dari imam mazhab yang empat, yaitu mazhab Al-Hambali. Kullu syai'in fi kutub Syafi'i haddatsani thiqatu an Hushaimin wa an ghairihi fa huwa abi. Setiap perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab-kitabnya, haddatsani as-siqah, telah menceritakan kepadaku seorang yang siqah. As-siqatu adalah yang mengumpulkan antara al-adalatu wad-dhabtu, yaitu orang yang istiqamah agamanya, lurus, terjaga marwahnya, kemudian dhabit, kuat hafalannya, atau terjaga kitab-kitab catatannya. Nah, setiap perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab-kitabnya, haddatsani tsiqah, telah menceritakan kepadaku, as-siqatu, orang yang dapat dipercaya, an Hushaimin, dari Hushaim, itu Hushaim ibn Bashir ad-Dimashqi, siqatun lakin wa huwa mudallis, wa an ghairihi, dan dari selainnya, fahuwa abi, fahuwa abi. Maka yang dimaksud dengan as-siqah itu adalah bapakku. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i menurut Abdullah dalam kitab-kitabnya, baik Al-Um, Ahkamul Quran, atau Ikhtilaful Hadis, atau tafsir dan lain-lainnya, bila dia menyebut haddatsani as-siqatu an Hushaim, dari Hushaim, tidak hanya sekedar as-siqah tapi dikaitkan dengan Hushaimin. Kalau gurunya adalah Hushaim, berarti yang dimaksud adalah Imam Ahmad. Yang maksud adalah Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Fahuwa abi, maka yang dimaksud adalah abi, yang maksudnya adalah ayahku. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk riwayat ini atau cerita ini dalam tawadhu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu dia menyebut gurunya, atau dalam hal riwayat ya sebagai gurunya Ahmad bin Hanbal, dengan menyebut predikatnya, tidak menyebut namanya. Kalau dia kan kayak mau bawang je lah kan ya. Sebenarnya ini biasa, seperti yang kita lihat dalam riwayat disebut nama, tapi nampaknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah min babit tawadhu, dia tidak menyebut nama Imam Ahmad rahimahullah, tapi menyebut gelarnya, yaitu as-siqah, orang yang dapat dipercaya. Wallahu alam. Jadi itu sebabnya Ibn Abi Hatim menyebutkan riwayat ini dalam babu ma dzukira min tawadhu'i Asy-Syafi'i, bab cerita tentang tawadhu'nya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian dari faedah ilmiah, dari sisi ilmu hadis, jadi kalau seandainya seseorang menemukan dalam kitab Asy-Syafi'i rahimahullah, haddatsani tsiqah an Hushaim, maka ini sudah menjadi kaidah sepertinya, maka yang dimaksud adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun ini kan yang diketahui oleh Abdullah, walaupun dalam kenyataannya
Sering juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebut as-siqah, tapi yang dimaksud bukan Imam Ahmad, tapi bukan riwayatnya dari Husain, bukan dari Husain. Imam Abdullah ibn Imam Ahmad menyebutkan kalau direkan dari as-siqah dari Husain, yaitu Husain ibn Bashir ad-Dimashqi. Wa an ghairihi, dan dari selainnya bahwa as-siqah. Ada peneliti yang menulis iltizamud diqqah bi tahqiq qauli Syafi'i akhbarana as-siqah. Jadi ada sebagian yang bukan dimaksud dengan Imam Ahmad, tapi dari riwayat yang lain. Bahkan di antara yang disebut as-siqah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mungkin menurut imam yang lain adalah dhaif. Yang imam yang lain adalah dhaif, seperti Abdul Karim Ibn Abi Yahya Al-Aslami. Dia sebenarnya matruk, tapi Imam Asy-Syafi'i menyebutnya as-siqah. Maka menjadikan sebagai satu tarikat untuk diteliti, maka ditulis seseorang kitab namanya Iltizamud Diqqah bi Tahqiqi Qaul Syafi'i akhbarana as-siqah. Akhbarana as-siqah. Dan kaidah-kaidah seperti dalam hadis ini memudahkan para peneliti. Misalnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, idza qala Al-Humaidi an Sufyan, apabila Al-Humaidi meriwayatkan dari Sufyan muhmalan, tanpa disebutkan nisbat dan ayahnya, nasabnya, maka yang dimaksud adalah Sufyan ibn Uyainah. Wa idza rawa Muhammad ibn Yusuf an Sufyan, idza rawa Al-Bukhari an Muhammad ibn Yusuf an Sufyan, maka yang dimaksud dengan Muhammad bin Yusuf adalah Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Sedangkan dimaksud dengan Sufyan adalah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Itu sudah menjadi kebiasaan para imam tersebut tidak menyebutkan nama lengkapnya, karena sudah dianggap diketahui oleh orang yang biasa mendengarkan sanad hadis. Wasahid kaum muslim dan muslimat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di sini menunjukkan segan atau tidak mau menyebutkan nama Imam Ahmad rahimahullah, tapi menyebutkan dengan gelarnya. Seperti kita memanggil orang yang senior dari kita profesor tanpa menyebut nama, atau menyebut Pak Doktor atau Ustadz dan sebagainya, tapi tidak disebutkan nama, tapi adalah gelar yang menunjukkan dia punya kemuliaan, punya kepercayaan. Kemudian selanjutnya berkata perawi, akhbarana Abul Hasan, dalam menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi, qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad. Abu Muhammad yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Al-Munzir Al-Hanzali ibnu Abi Hatim Ar-Razi, ibnu Abi Hatim Ar-Razi, penulis kitab ini. Qala haddatsani Abu Bishr, telah menceritakan kepada kami Abu Bishr ibnu Ahmad ibn Hammad Ad-Dulabi. Ad-Dulabi ini masyhur penulis kitab Al-Asma' wal Kunah. Penulis kitab Al-Asma' wal Kunah dikenal dengan Ad-Dulabi nazilu Mesir, yang pernah tinggal di Mesir. Fi tariqi Mesir, di perjalanan menuju ke Mesir. Hadatsana qala hadatsana Abu Bakar ibn Idris, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Idris Warraqul Humaidi. Nama Abu Bakar adalah Muhammad ibn Idris Warraqul Humaidi, yaitu Warraq, yaitu tukang catat kitab-kitabnya Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi adalah guru Imam Al-Bukhari di Makkah. Guru Imam Al-Bukhari di Makkah, dan juga sejawat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala sami'tu Al-Humaidi, saya mendengar Al-Humaidi, yaitu Abdullah
ibn Zubair ibn Humaid al-Humaidi Abu Bakar, yaitu seorang faqih dan muhaddis di Mekah. Yaqul, dia berkata, kana Asy-Syafi'i rahimahullah rubbama alqa alayya wa ala ibnihi Abi Uthman al-mas'alah. Kadang-kadang melontarkan kepadaku dan kepada anaknya Abu Uthman suatu persoalan fikih, suatu pertanyaan. Fayaqul ayyukuma asaba falahu dinar. Siapa di antara kalian yang benar jawabannya, saya kasih hadiah satu dinar. Subhanallah. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga di antara tawadhu'nya juga sering bersama berdiskusi dengan murid-muridnya dan anak-anaknya, bahkan menggembirakan mereka dengan memberikan apresiasi, yaitu hadiah. Jadi adalah satu cara yang bagus yang ditempuh oleh para guru, yaitu memberikan semangat kepada para muridnya dengan memberikan apresiasi bagi mereka yang berprestasi. Bagi mereka yang berprestasi diberikan hadiah. Dan hadiahnya lumayan ya, 1 dinar. 1 dinar berapa harusnya? 4,2 gram emas. Segram berapa? Hah? Segram 1.500.000. Sahih? Berarti kalau 4 gram 6 juta. Mak, kalau ada dosen biar 6 juta. Entah je lah. Gaji tak sampai 6 juta salah. Tapi kita diberikan oleh guru uang 20.000 saja, tapi kesannya tak terlupa. Contohnya yang pernah saya alami ketika di Lipia, Jakarta. Guru kami Syekh Dr. Muhammad At-Tayyib dari Sudan. Waktu itu beliau baru datang ke Jakarta, baru ngajar. Ketika ujian mid semester UTS, beliau ngajar nahwu dan sharaf. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, di antara kawan yang saya angkatan, satu-satunya nilai penuh saya sendiri. Ya, hanya saya sendiri. Jadi seluruh kawan-kawan saya angkatan yang dapat nilai penuh hanya sendiri. Tapi saya tidak pernah, beliau menjanjikan ketika belajar setelah liburan UTS, dia belajar tentang mubtada muakhar wujuban. Mubtada muakhar wujuban. Seperti biasanya saya tidak jawab pertama, selalu biarkan orang lain dulu. Ini kalau lewang jawab tentu salah doang kan. Kalau ada dua capek tentu salah doang. Kan ajak kode-kodean lah. Kan makan macam itu juga ajak kode-kodean lah, dapat asabah. Saya dapat bagian kalau le tinggi. Kalau tindak kayak lagi. Kuliah semua kawan ternyata tidak ada kawan yang menjawab. Entah karena tidak tahu atau tidak hadir waktu itu. Misal bagi mereka, secara spontan saya buat contoh, yaitu likulli mujtahidin nasib. Seluruh orang yang serajin itu ada bagiannya. Mendengar contoh itu, beliau tersenyum. Zakartani ya Dasman, kamu ingatkan saya. Ingatkan apa? Saya berjanji, siapa yang dapat nilai penuh, saya kasih hadiah. Padahal tidak ada janji sebelumnya. Mungkin beliau udah janji dalam hati aja. Nah, alhamdulillah. Nanti malam kamu ke rumah. Ke rumah. Nanti ajak juga kawan. Saya ajak kawan 3 atau 4. Alhamdulillah. Nah. Awak tak apa kan dibayar, tak kojo kan dibayar, tak apa kan jelas sudah datang ke rumah. Yang jelas kasih hadiah. Sampai di rumah beliau ya sampai di rumah beliau kan baru datang, jadi keluarganya belum datang, jadi kami yang bantu ambil pisau macik-aciknya tengah masak bos semua kan. Awak biasa jangan pisau cik-cik bawang, pegang bawang, pegang ambil pisau, pegang tangan, suruh basuh tangan, orang tak boleh kojo ke depan. Nampak lah depan, susu kasih lo lantai kan, ambil lo sapu, nampak lo nyapu, tegang juga deh. Antal yum malik, kamu malam ini raja. Jadi tidak boleh kerja, hanya duduk saja.
tu dapat je lah tu. So nampak buku baca buku. Kalau baca buku tak tahu gang dah. Kalau baca buku, kawan masak di dapur, saudara bantu dan seorang tak ni mau tu jadi ajuran mana punya. Masya-Allah. Kan awak nak maju ndak? Tapi dia angkat jadi ajur. Selesai masak makan. Ada yang paling banyak bayi dia makanan. Ini kan sistem orang tu kan pada bom yang sepinggan. Awak malah ambung pinggan. Dari mana? Orang awak banyak makan tempat darun deh. Akhirnya iso nengok mulu, tapi dengan tawakal habis jadi. Jadi alhamdulillah selesai adik bayi piti dia 20.000. Tapi tahun 91 tu tuan-tuan. Tahun 91 20.000 tu. Hah? Tak kenal dan honor dan bayi Buya Izul itu 40.000 macam sebulan. Waktu maju kan. Ya, waktu di Buya Godang dulu 35.000 bayar. Pas di Buya tun. Tinggal pemboleh alhamdulillah. Pemboleh ibu. Pemboleh ibu tu kan untuk sebulan cukup kan? Kan 20.000. Alhamdulillah. Awak lah ada makan. Jadi selesai di BPT pulang, tak langsung pulang kami dah. Ada angka pustaka. Boleh buku. Dapat buku 2 buah tu kembali. Sudah itu salabia untuk bayi tambang nak anggap. So lagi balabia je lah. Bertraktir lah makan susu siang lah di Ampera Singgalang. Masakan Padang lah. Hanya biasa dah warteg biasanya, tapi kau tak lepas BPT masuk ke Singgalang. Waktu itu saya makan Ampera sekitar Anamati 7 hati sampai Selanati piala. Kalau masuk TS Selanati. Banyak dapat dari saya. Subhanallah. Jadi ini bentuk apresiasi. 91 sampai kini masih terkenal. Semoga Allah menjadikan pahala bagi beliau segala hal yang dicontoh daripada hal seperti ini. Oleh sebab itu, seorang guru bagus sekali untuk memberikan apresiasi kepada murid-muridnya. Ya, walaupun dalam bentuk kata-kata, tidak bisa saja piti, tapi dengan kata-kata diberikan pujian, diberikan semangat. Nah, ini cara Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kalau siapa yang benar yang kalian jawabannya, saya kasih hadiah. Nah, kalau kuliah lain lagi. Siapa yang dapat yang menikah di saat saya ngajar, pastikan dapat nilai A. Tapi SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Tak mungkin tak boleh belajar sudah itu dasar. Mesti tetap belajar. Sah? Dan kedua, absensi mesti diisi. Ujian harus ikut. Ujian harus ikut. Boleh isi kemampuan tu. Tapi ditulis di sudut kanan atas, Sabwin saya menikah semester ini. Allah musta'an. Kalau ada mau menikah waktu dia remaja utang di kelas 2, babayun apa mahar, tapi dengan syarat seperangkat alat solatnya ya. Kalau seperangkat alat rumah tangga dia nikah. Seperangkat alat salat. Allah musta'an. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan man asaba minkuma falahu dinar. Siapa yang benar jawabannya di antara kalian berdua, saya kasih satu dinar. Imam Syafi'i memang kalau kasih hadiah itu besar-besar. Imam Syafi'i kalau beri hadiah besar-besar. Teringat tonton ketika beliau dicari, diburu-buru oleh khalifah, mau diangkat jadi ketua Mahkamah Agung. Hakimnya para hakim seluruh negara. Tapi beliau tidak mau lari. Dari Baghdad lari ke Kufah, diketahui pula keberadaannya, lari pula ke Basrah, masih diketahui lagi, lari ke Makkah, diketahui, lari ke Madinah, dikejar juga, lari ke Makkah, dikejar lagi, hanya lari ke Yaman. Di Yaman alhamdulillah gubernurnya Ahlul Bait, Habib. Iya, Ahlul Bait, Habib. Katanya kalau seandainya jaa Amirul Mukminin wa anta tahta qadami la arfa qadami. Andainya datang nanti khalifah atau utusannya mencarimu, engkau bersembunyi di bawah telapak kakiku, saya tidak akan angkat telapak kaki saya. Artinya ada jaminan aman dari kejaran tadi, bukan karena berkasus, tapi mau diangkat jadi pejabat tinggi. Linawo kacen itu gini.
Ilaina wah. Kini tu nak nayuk kawan macam main ke. Allah musta'an. Asal nak nahu sudah kalau bukan karena diriwayatkan dengan sahih kepada kita, tak percaya orang. Nya tengok kini do nahu orang. Kan do nahu dah. Basi orang yak le nak jadinya. Basi orang. Nah, Allah musta'an. Jadi ketika beliau selesai diangkat ketua Mahkamah Agung, berarti kan tak aman tu. Selesai pelantikan, baru boleh keluar minta izin pada gubernur Yaman. Lalu kata gubernur Yaman membekalinya uang tidaklah banyak, 50,000 nya. 50,000, tapi 50,000 masa itu tu. Ya kan? Tahun-tahun abad kedua Hijriah. Sampai di Mekah, beliau yang pertama dia lakukannya adalah umrah ke Mekah. Nah, sebelum dia masuk kota Mekah, di tempat Nabi dulu berhenti di Bi'ri Tuwa atau di Zitwa, Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi dia berhenti di situ dan memasang kemahnya, lalu diumumkannya, siapapun Ahlul Bait, Bani Hashim dan Bani Muttalib yang ada di Mekah, silakan menemui saya. Lalu uang yang 50,000 itu dibagi-bagi semuanya, dan tidak ada yang tersisa untuk beliau kecuali hanya sekitar 50 saja. Jadi 50,000 tinggi 50. Berapa persen bagian itu? Dari 50,000 tinggi 50 lah. Kalau awak dari 50,000 bagian 5. Kita bagi dang ni. Nah, dah. Jadi memang subhanallah Imam Syafi'i rahimahullah begitulah. Memang tidak salah beliau juga dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Bani Al-Muttalib, Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala akhbarana Abul Hasan. Tarawi mengatakan telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yaitu Ali bin Abdul Aziz bin Bardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir al-Hanzali ibn Abi Hatim al-Razi. Qala hadatsana Ar-Rabi' bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi al-Muazzin al-Misri, murid Imam Syafi'i rahimahullah, dan yang paling banyak memberikan khidmat kepada Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Qala sami'tu Asy-Syafi'iyya rahimahullah yaqul, saya mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat sunat. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar bahwa menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunat, apalagi salawat. Ini kan ada pula yang mengatakan salawat lebih afdal daripada salat. Allah musta'an. Jadi lebih afdal daripada salat sunat. Kenapa? Karena salat sunat itu manfaatnya bagi orang yang melakukannya saja. Sedangkan ilmu manfaatnya bagi orang lain, dan bahkan seperti kata Imam Syafi'i juga, nasab yang paling panjang itu adalah nasab ilmu. Nasab yang paling panjang itu adalah nasab ilmu. Tidak ada putusnya. Seperti Nabi kita alaihissalatu wassalam, ilmunya sampai hari bersambung sampai hari kiamat. Seperti Imam Syafi'i sekarang. Kalau nasab kita barangkali dah lupa kita sih. Antum datuk keempat? Tak tahu lagi. Datuk aja hampir tak tahu namanya. Subhanallah. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Ya. Kalau kita yang kedua, bahwasanya menuntut ilmu itu kadang ada yang wajib, sedangkan salat itu hanya sunat. Yang ketiga, menuntut ilmu itu kalau lewat saat ini
besok tak ada waktu lagi. Sah ya? Kalau lah bekerja, itulah payah. Kalau sudah bekerja, sudah susah. Berapa banyak kawan-kawan? Apa nak kuliah lah? Deh. Kerja, tugas kerja, tak sekian banyak. Apalagi kalau kerja jadi guru atau jadi dosen. Tak ada libur dah. Dah balik lah nak sekolah lihat. Kerja guru lah je. Selesai. Mengumpulkan kota iko, kota hitam, kota minyak dan sebagainya. Dulu ujian lah pakai catur bulan, yang kini laporan lah pakai catur bulan. Pakai catur bulan. Subhanallah. Tadi kan dibocor, menteri juga tanda. Sama kan bocor. Tapi itulah. Awak lebih sering menilai kertas daripada menilai hasil didikan itu. Kote lebih banyak nilai daripada hasil didikan itu. Allah musta'an. Ada kuliah. Akhirnya yang rajin mengupload kote menjadi guru teladan walaupun kadang tak masuk gitu. Nah, kadang tak masuk. Apa sebab? Laporan itu akhirnya jadi guru teladan. Maju tadi pandai tak? Allah musta'an. Ada kuliah. Itulah kebijakan zaman sekarang. Kadang-kadang banyak yang tidak bijak. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis yang disebutkan, talabul ilmi sa'atan khairun min ibadati sanah. Menuntut ilmu sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Maksudnya itu ibadah sunat ya. Maksudnya ibadah tambahan. Tak masuk solat fardu. Kau kata menuntut ilmu, tak solat. Bukan. Ini tentu maksudnya ibadah yang afdal yang seperti ini. Keutamaan seperti ini maksudnya adalah yang sunat. Makanya Imam Syafi'i tahu dia salatin nafilah. Jadi belajar sesaat, menuntut ilmu sesaat itu lebih afdal daripada ibadah satu tahun. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, benarlah kata Imam Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Oleh itu beliau praktekkan, mau belajar kepada yang juniornya, seperti yang disebutkan riwayat sebelum ini, bahwa katanya pada Imam Ahmad, kalian itu lebih tahu hadis sahih daripada saya, makanya beritahukan kepada saya. Kemudian berkata Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i itu lebih banyak mengambil faedah ilmu dari kami, mengambil ilmu daripadanya. Paham ya? Sudah kita jelaskan kemarin, Imam Asy-Syafi'i lebih banyak mengambil ilmu dari Imam Ahmad daripada Imam Ahmad mengambil ilmu dari Imam Asy-Syafi'i. Ini bukan dari sisi membanggakan diri Imam Ahmad, tidak. Dari sisi tawadhu'nya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mau belajar kepada yang lebih junior daripadanya. Ya kadang sebagian kita tidak tentu, tapi kan belajar lagi kan kena tidak mungkin. Kan ya? Tidak tentu kan mengakui susah. Tapi Imam Syafi'i tidak. Makanya dia buktikan mau dia belajar kepada orang-orang yang lebih kecil daripadanya, yang lebih muda daripadanya, walaupun orang itu mengakui ketinggiannya. Karena tahu dia keutamaan orang yang punya keutamaan. La ya'riful fadla li dzawil fadli illa dzawul fadli. Tak tahu kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang memang punya kelebihan pula. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Makanya kadang-kadang orang sebagian penuntut ilmu memang cuai pula melaksanakan yang sunat-sunat karena mengejar ilmu. Ya, kita perhatikan ya selama ada di Madinah, banyak kawan-kawan berebut untuk duduk di depan syekh sehingga solat sunat enggak terkojong. Khususnya yang solat sunat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Akhirnya mereka berlomba menuju ke majlis. Ya, tapi ada sebagian yang memang situ solat dah. Tapi sebagian kan ingin sop depan. Selesai solat mereka ada yang sambil berlari untuk dapat di depan sekali di depan syekh. Nah, apa sebab?
karena memang majlis ilmu itu lebih utama daripada salat sunat. Itulah yang menyebabkan barangkali Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah di antara wasiatnya kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab sallu, wahai anak-anak muda, biasakan solat sekarang. Fa illam tusallul an famata. Kalau kalian tidak solat sekarang, kapan lagi kalian akan solat? Maksudnya solat sunat dia. Karena mereka sudah di masjid, tidak mungkin tidak solat fardu. Kan tidak ada kajian waktu solat fardu kan? Hah? Lah solat fardu orang setengah solat, aduh saya ngaji lah. Tidak, berarti mereka sudah solat sunat, solat wajib. Yang dimaksud oleh Sufyan adalah solat sunat. Dan kata beliau, dia khawatir menengok antusiasme yang begitu besar dari para penuntut ilmu sampai mereka meninggalkan solat-solat sunat. Lalu kata Sufyan, kalau seandainya kalian tidak solat sunat sekarang, kapan lagi? Maksudnya kalau masih muda, tulang-tulang masih lentur. Tapi kalau sudah tua nanti, nah coba tengok, dah tua, rukuk sudah susah, sujud tidak bisa. Kalau rukuk lah susah, sujud tidak bisa. Akhirnya sujud duduk di kursi. Kan ya? Kan sujud je nama? Kan ya sujud je nama? Nah, jadi sujud orang yang sudah tidak mampu lagi. Karena apa? Ayu luci lah koyang buat nyuang. Jadi sakit di bengkong. Punggung tak mau diwosuk dia botun. Makanya sekaranglah masanya di saat kalian masih muda, masih otot-otot masih lentur sehingga tidak sakit. Kalau tidak solat kalian sekarang kapan? Makanya mulai dari sekarang. Nah, itu di antara keutamaan menuntut ilmu daripada solat-solat sunat. Kemudian solat sunat, menuntut ilmu kita tidak dapat sekarang, besok susah lagi. Bisa saja gurunya sudah tiada, atau masa waktu kita sudah tidak ada lagi. Makanya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi katakan, yang bagi ala talibil ilmi awakhir az-zawad ila sinnil arba'in. Bagusnya para penuntut ilmu itu menunda menikah sampai umur 40 tahun. Kalau sampai 40, tidak ada Cina nikah dah. Itu tiada Khatib Al-Baghdadi tidak menikah. Lah salah aja. Jadi kuin kau punya anak-anak tuan-tuan, kau tidak laju untuk ilmu nikah capek. Ya, tengah belajar tetap belajar. Sebab dibelanjai tetap dibelanjai. Ini kalau lah nikahnya tidak boleh belanjai lah. Kan boleh lah. Nantinya doktor orang tu kayu lewih. Banyak Doktor Helmi semakin tinggi, semakin panjang titel, semakin pendek punyanya pun nomor. Nanti bang tu rekeningnya. Jadi kalau panjang titel, kan pendek daftar rekeningnya. Akhirnya, kalau lawa doktor haji LC MA nya ya, itu tengok rekening pendek tulisannya 6 digit paling banyaknya. Nah, tapi kalau tidak pakai titel, itu banyak 9 digitnya. Ya, kan ya? Artinya kalau ini ada cerita itu kalau belajar mah bin pandainya. Ya, nan pandai manci bakojo. Kadang lah jadi sarjana lah malele bah. Kojo lata biasa mah bin. Ndak pandai cai lah. Makanya kan sama aja hasilnya lah sarjana atau balun. Tapi kalau nak nikahkan segera. Minimal ada hasil. Ndak punya dapat kojo tapi dapat cucu sudah itu. Allah musta'an. Baik, azan dipersilakan. Allah.
Sunnah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Hayya 'alas salam. la haula wala Hayya 'alas salam. la haula wala Hayya 'alal falah. Nah, Hayya 'alal falah. nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu La ilaha illallah. wa nashhadu an la ilaha Allahumma rabb hadhihi Taib. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kemudian riwayat setelahnya qala akhbarana Abul Hasan telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak Al-Saburi. Qala akhbarana Abu Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali ibn Abi Hatim Ar-Razi, penulis kitab ini. Qala akhbarani Abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali, dikenal dengan Abu Hatim Ar-Razi, imam dari imam-imam hadis, khususnya Al-Jarh wa Ta'dil. Qala hadatsana Harmalah ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Al-Misri, salah satu murid Imam Syafi'i di Mesir. Qala sami'tu Syafi'iyya yaqul, saya mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, bazlu kalamina saunun atau saunu kalami ghairina. Bazlu kalamina saunu kalami ghairina, yaitu menyampaikan atau menebarkan perkataan kami, menjaga perkataan selain kami. Menjaga perkataan selain kami, artinya berbicaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam suatu masalah halal dan haram membuat orang lain tidak perlu lagi berbicara. Dan tuan-tuan tahu sendiri, kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya tidak jarang suatu pendapat atau suatu perkataan itu kadang-kadang menimbulkan atau mengakibatkan orang yang mengatakannya terbebani. Misal bicara tentang suatu hukum yang diperselisihkan orang, tentu akan didebat oleh orang lain, atau orang yang tak suka akan
memfitnah orang-orang yang mengatakan itu. Oleh sebab itu, ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berbicara sehingga yang lain terwakili, ibaratnya jadi member dia, jadi member. Jadi kadang-kadang perkataan seseorang alim ia menjadi pelindung bagi yang lain, seperti yang kemarin kita masih ingat. Ketika Imam Al-Muzani misalnya, murid Imam Syafi'i rahimahullah, tidak mau berbicara tentang masalah-masalah akidah. Karena apa? Karena masalah akidah ini berat. Masalahnya berat, akan bertentangan dengan keyakinan orang lain yang mungkin punya cara pandang lain atau menyimpang dari jalan kebenaran. Dan itu yang pertama kali yang mengalami ini kan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika syirik merajalela, sekarang beliau ingin hilangkan kesyirikan itu, ingin menanamkan tauhid. Kalau bukan karena kekuatan yang Allah berikan, kekuatan hati, keberanian, tidak berani dia mengatakan itu. Nah, sekarang Imam Syafi'i rahimahullah, kenapa saya harus banyak berbicara? Sebenarnya bukan karena saya ingin, cuman masalahnya ketika saya yang bicara, orang lain terlindungi. Orang lain terlindungi. Biarlah ambon azab. Yang lain tidak. Artinya Imam Syafi'i rahimahullah siap untuk menjadi bumper bagi yang lain. Qala Abu Muhammad, berkata Imam Ibnu Abi Hatim menafsirkan perkataan beliau, bazlu kalamahu fil halal wal haram, yaitu beliau mudah untuk memberikan atau menyampaikan pendapatnya, perkataannya dalam masalah hukum halal dan haram, waraddu ala man khalafa sunnah, serta mengkritisi atau membantah orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, saunun li kalami ashkalihi, menjadi benteng penjaga bagi orang-orang yang selain beliau, orang-orang yang sejawatnya. Sekarang kalau dia yang bicara, tentu beliau yang diserang orang. Paham kan? Tentu lihat sendiri di medsos hari ini, yang tidak banyak bicara tentang penyelewengan dan penyimpangan masuk zona aman. Ya. Akhirnya ketika melihat itu, sebagian yang Allah berikan ilmu dan diberikan Allah keberanian untuk itu, akhirnya dia yang tampil untuk menjelaskan kebatilan itu batil, menjelaskan kesesatan itu sesat, yang menjelaskan penyimpangan-penyimpangan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya dia yang menjadi target kritikan, target bantahan, bahkan cemoohan dan sebagainya. Itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i menjaga atau menjadi pelindung bagi ulama-ulama yang lain. Khususnya di zaman-zaman itu banyak sekali musuh-musuh beliau, dalam tanda petik karena mereka memusuhinya. Beliau mengajak kepada sunnah, mereka mengajak kepada rahyu, mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada ilmu kalam. Akhirnya terpaksalah beliau menjadi sasaran. Tapi alhamdulillah setiap diajak diskusi, diajak munazarah, Imam Syafi'i tidak pernah kalah. Walaupun beliau tidak ingin menang, tetapi karena dia berilmu, dari ilmu logika dia tahu, ilmu sunnah lebih tahu dari lawan-lawannya, sehingga selalu beliau dalam posisi tegak kepala. Ya, ketika beliau berdebat dengan orang-orang Mu'tazilah, dengan mutakallimin misalnya, ketika mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i jelaskan. Ya, Imam Syafi'i menjelaskan ketika mereka menolak Allah di atas arsy, karena kalau Allah di atas arsy berarti adalah sesuatu, dan sesuatu itu adalah benda. Lalu beliau jawab dengan Al-Quran dan hadis yang menyebut Allah itu adalah syai'un, Allah sendiri. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan, qulillah, katakan Allah. Kemudian yang mengatakan Allah punya nafs, itu jiwa, yaitu Allah sendiri. Dalam ayat tentang Nabi Isa alaihissalam,
ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Nabi Isa mengatakan, engkau tahu apa yang dalam hatiku dan aku tidak tahu apa yang ada dalam jiwamu. Jadi Allah sendiri mensifati dirinya. Nah, tuan-tuan yang mengatakan bahwa setiap yang berjiwa itu makhluk, setiap sesuatu itu makhluk, dari mana dasarnya? Dari Al-Quran dan hadis. Tentu mereka tidak punya, karena yang mereka miliki hanya logika dan retorika. Ya, kita katakan hari ini ketika Allah mengatakan dirinya di atas aras, lalu tuan-tuan menolak. Perempuan menolaknya dengan alasan kalau di atas membutuhkan yang di bawahnya. Terus di mana tafsir segala sesuatu yang di atas membutuhkan di bawah itu? Ada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis tidak pernah mengatakan membutuhkan. Dan harus menempati juga tidak ada dalilnya Al-Quran dan hadis. Semuanya hanya was-was syaitan yang dibisikkan dalam pikiran-pikiran. Tidak ada bukti. Masa sesuatu yang sifatnya abstrak bisa dikiaskan kepada sesuatu yang sifatnya konkret, yang gaib dikiaskan pada yang nyata? Ini kias yang batil secara logika dan tidak berdasar retorika yang benar. Nah, itu yang dijelaskan oleh beliau kepada mereka. Akhirnya Imam Syafi'i tahu pula deh ahli kalam itu. Sampai beliau pula yang memfatwakan ahli kalam menurut saya di senarang komen ya, dibuat arang di muka, sudah itu ditobo berjalan keliling kampung, keliling pasau. Lalu sawin, inilah balasan bagi orang yang memakai ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, tiba-tiba datang orang belakang yang kini menyebut Imam Syafi'i adalah mutakallimin ahli kalam. Terus corol, itu tidak akan dijualin. Di mana dalam kitab ini hanya membahas ilmu kalam dulu. Kalau nya ahli bermunazar ahli kalam, iya. Ambo pun tentu ilmu kalam, tapi ambo bukan mutakallimin. Bukan meyakini yang diyakini oleh ahli kalam. Kalau beliau paham, iya. Ambo pun paham. Ke 7 tahun nak belajar dulu ya. Dia tekanang lah. Dan buaya kanang maju dan. Ini buaya senior lah. Buaya Daud, buaya Ismail. Tentu kan lah junior ya, lah pakai kalau kami mau buya-buya pendiri yang mengajarkan kami, kalau tidak kan saya paham tuan-tuan, tapi paham juga sekeneknya, lah paham juga sekenek, tapi tidak menganut mazhab ahli kalam. Imam Syafi'i paham dia, tapi bukan ahli kalam dengan makna mengikuti pemahaman mereka, dan itulah fatwanya. Nah, bicara tentang ini dan sebagainya, sufi atau tasawuf yang menyimpang, Imam Syafi'i juga mengatakan itu, bahwa beliau bukan tidak merekomendasikan untuk ikut aliran tasawuf karena sudah banyak menyimpang. Tapi kalau seandainya yang dimaksud dengan tasawuf itu adalah zuhud sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, atau rajin beribadah sesuai Al-Quran dan Sunnah, sangat direkomendasikan. Karena memang itu yang dimaksud dengan tasawuf, ahlan wa sahlan. Tapi sekarang lucunya, dia belajar tasawuf kepada pendeta kadang. Belajar tasawuf kepada biksu. Itu dia macam mana nak dikatakan tasawuf Islami? Jadi itu maksudnya kaum muslimin. Sama juga dengan ilmu filsafat, diambil dari Yunani kuno, lalu dibungkus dengan bungkus Islami. Ini sama juga sistem pendidikan kita. Ambil teori pendidikan barat, habis itu dibungkus dengan pendidikan Islami. Makanya tidak nawa Quran dalam, tidak nawa hadis dalam. Apa sebab? Temuan umat manusia dari pikiran orang-orang non-muslim lalu dipelajari di lembaga pendidikan Islam sehingga berbungkus pendidikan Islami. Seolah-olah tak ada orang Quran hadis pendidikan Islami itu. Diambil dari teori-teori orang. Karena kita lebih sering bangga dengan definisi daripada bangga dengan isi. Bangga dengan definisi daripada bangga dengan isi. Apalagi definisi sudah bahasa baratnya. Kalau tidak pakai isme, tidak ilmiah. Kalau tidak pakai tip-tip, tidak pakai, tidak ilmiah.
Kalau tidak pakai tortor, tidak dihitung ilmiah. Allah musta'an. Akhirnya bahasa kita sendiri kita lupakan. Bahasa asli kita, bahasa ibu kita, banyak yang tidak paham. Nasallallahu salamatul afiyah. Baiklah kaum muslimin muslimat. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya berbicara ini karena supaya orang lain terjaga dan terpelihara. Biarlah saya yang jadi yang tahu karena serang, yang tahu karena kritisi. Karena apa? Karena kalau Imam Syafi'i yang dikritik, dia punya kekuatan hati, kekuatan ilmu. Yang lain mungkin punya kekuatan ilmu tapi tak punya kekuatan hati. Ya kalaulah nyado sebagian awal, kalau nak tengok komentar orang di media sosial, tak tahu cerita sudah tulis lah. Yang seperti ini kan tak bisa banyak bercakap. Tapi ada orang yang kalau baca komentar orang, kita tengok yang komentar orang-orang tak berilmu aja. Itu kalau tak perlu jauh dah. Jangan dapat ibunya di palaupe, jangan dulinnya lah kan. Jangan dulin. Tapi kalau orang berilmu dan beradab, biasanya mereka akan memberikan ilmu, bukan mencemooh, bukan merendahkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mudah-mudahan adab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini menjadi sesuatu yang kita tinggikan dan kita tiru. Mudah-mudahan dengan demikian Allah berbanyak pula pahala bagi beliau karena telah mencontohkan sesuatu yang baik, dan yang mengikutinya insyaallah orang yang mencontohkannya diberikan pahala seperti orang yang melakukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala a'lam. Abu Muhammad itu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir al-Hanzali ibnu Abi Hatim, penulis kitab. Iya, anaknya penulis kitab Iqan. Ayahnya Abu Hatim, namanya Muhammad. Anaknya Abdurrahman, namanya Abdurrahman. Penulis kitab Iqan. Ya, tafsir Ibnu Abi Hatim. Kalau lah tuntut, ada datuk so baca tafsir Ibnu Abi Hatim lah, al-umm lah jadilah. Al-umm jadi atau tafsir Ibnu Abi Hatim? Sambil aja. Ayolah. Jadi sambil baca al-umm baca Ibnu Abi Hatim ya. yang pendek kan terlebih dahulu tamat tu ya. Yalah, semoga Allah mudahkan ilmu itu untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.